Lagaligo, warisan sastra terpanjang di dunia. Selamat datang teman-teman. Pernahkah kalian mendengar tentang Lagaligo, karya sastra epik yang berasal dari Sulawesi Selatan? Ia tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bugis, tetapi juga diakui sebagai salah satu warisan sastra terpanjang di dunia. Di dalamnya tersimpan kisah-kisah tentang dewa, manusia, dan kehidupan yang syarat makna. Lagaligo adalah karya sastra kuno yang ditulis dalam bahasa Bugis kuno. Naskah ini bukan hanya panjang secara fisik, tetapi juga kaya akan cerita dan pesan moral. Dengan lebih dari 60.000 halaman, Lagaligo mengalahkan epik terkenal dunia seperti Mahabharata dan Iliad. Namun, Lagaligo bukanlah kitab sejarah, melainkan mitos dan legenda yang menceritakan asal-usul kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bugis. Kisah ini bermula dari dunia para dewa, sebuah tempat bernama Boting Langit yang berarti dunia atas. Di sana, seorang dewa bernama Batara Guru ditugaskan untuk turun ke bumi dan menciptakan kehidupan. Ia menikah dengan seorang dewi bumi bernama Wenyilik Timo. Dari pernikahan inilah lahir keturunan manusia pertama yang kemudian menjadi nenek moyang masyarakat Bugis. Kisah dalam Lagaligo tidak hanya berkutat pada Batara Guru, tetapi juga mengikuti perjalanan keturunannya, Saweri Gading, seorang pahlawan besar. Saweri Gading adalah sosok yang penuh petualangan dengan kisah yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan perang. Salah satu cerita paling terkenal adalah perjalanan Saweri Gading melintasi lautan untuk menemukan cinta sejatinya, Wejudai. Dalam perjalanannya, ia menghadapi badai, makhluk laut, dan tantangan lainnya yang menggambarkan ketabahan seorang manusia dalam mencapai tujuan. Namun, Lagaligo bukan hanya tentang petualangan dan drama. Di dalamnya tersimpan ajaran moral, filosofi hidup, dan nilai-nilai kebudayaan Bugis. Kisah ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Sebagai contoh, Saweri Gading sering digambarkan sebagai sosok yang belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak. Naskah asli Lagaligo tidak ditulis dalam bentuk buku seperti yang kita kenal sekarang. Sebaliknya, ia adalah kumpulan manuskrip lontar yang disalin oleh para pujangga Bugis selama berabad-abad. Sayangnya, tidak semua bagian naskah ini berhasil dilestarikan. Banyak bagian yang hilang atau rusak, tetapi inti dari cerita ini tetap hidup melalui tradisi lisan dan upaya pelestarian oleh masyarakat Bugis. Pada abad ke-20, Lagaligo mulai dikenal dunia internasional. Naskah-naskahnya disimpan di beberapa perpustakaan besar, seperti Perpustakaan Leiden di Belanda. Pada tahun 2011, Lagaligo diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World, sebuah penghargaan yang menegaskan pentingnya karya ini sebagai warisan budaya dunia. Namun, Lagaligo bukan sekadar naskah tua. Ia adalah cerminan dari kebijaksanaan nenek moyang yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Melalui kisah-kisahnya, kita diajak untuk memahami hubungan manusia dengan alam, pentingnya menjaga keharmonisan, dan nilai-nilai keberanian serta cinta kasih. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang karya sastra dunia, jangan lupa bahwa kita memiliki Lagaligo, sebuah mahakarya yang tak ternilai. Mari lestarikan dan pelajari warisan ini, karena di dalamnya terdapat cerminan tentang siapa kita dan apa yang kita wariskan untuk generasi mendatang.